Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat ini teman-teman sedang menyusun artikel ilmiah atau sedang menyusun tugas akhir, teman-teman harus menyimak video ini sampai akhir. Karena di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyusun latar belakang penelitian dengan benar. Tetapi sebelum itu, saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Jika sudah diklik tombol subscribe-nya, saya mengucapkan terima kasih. Kita akan masuk ke pembahasannya. Dari awal saya menulis artikel, ketika saya mengikuti komponen-komponen tersebut, ya entah itu urgensi, gap, sampai dengan state of the art, novelty, saya kebingungan sendiri. Sehingga saya mencari bagaimana caranya memenuhi komponen itu di dalam sebuah latar belakang dengan cara saya sendiri. Dalam menyusun latar belakang penelitian, ya biasanya saya menggunakan metode ini, ya. Saya memasukkan beberapa komponen yang saya anggap penting di dalam latar belakang itu. Yang pertama adalah pengantar, ya, dimana nanti kita akan menunjukkan bahwa tema atau topik penelitian kita itu menjadi sebuah permasalahan, ya. Yang kedua itu adalah data, entah itu dari data global sampai dengan data lokasi penelitian kita dilakukan. Yang ketiga adalah upaya program. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara global, nasional, ataupun provinsi dan tingkat kabupaten untuk menanggulangi permasalahan ini. Jadi kita harus masukkan upaya-upaya yang sudah dilakukan, ya. Lalu yang keempat adalah dampak, ya. Kalau misalnya permasalahan ini tidak segera ditanggulangi, apa dampaknya? Entah itu dampak jangka pendek ataupun dampak jangka panjangnya. Kita harus menjelaskan itu di latar belakang. Yang kelima adalah faktor risiko. Ya, apa sih yang menjadi penyebab masalah ini bisa terjadi? Ya, nah disinilah kita harus mengemukakan, ya entah itu kita ambil dari grand teorinya, entah itu dari riset sebelumnya. Yang penting di latar belakang itu ada faktor risiko. Lalu yang keenam adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Jadi kita harus memasukkan juga bahwa riset ini pernah dilakukan di Malaysia, misalnya di Singapura, atau di negara-negara lain, atau boleh juga kalau misalnya riset itu sudah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. Itu juga kita harus masukkan, ya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa ketika kita memasukkan riset terdahulu di latar belakang, tidak perlu memunculkan hasil uji statistiknya, karena nanti jadi lucu kalau sudah dibuktikan kenapa diteliti. Lalu pada bagian penelitian terdahulu ini kita juga harus memasukkan apa yang membedakan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu dengan penelitian yang akan kita lakukan, ya. Nah, itu yang saya sebut dengan state of the art-nya, ya, dan novelty-nya biasanya. Yang ketujuh adalah survei pendahuluan. Jadi biasanya kan ada justifikasi penelitian, ya, pembimbing akan menanyakan, kenapa sih variabel independen atau variabel bebas ini yang kamu teliti? Jadi ada 7 poin itu, ya, yang selalu saya masukkan ketika saya melakukan penelitian, ya, pada latar belakang. Entah itu saya menyusun skripsi, saya menyusun tesis, ya, ataupun nanti saya akan menulis sebuah artikel ilmiah, tetap 7 poin itu saya masukkan di latar belakang. Dan selama pengalaman saya, ya, kemarin saya sidang proposal tesis, ya, itu juga tidak ada masalah. Karena saya rasa kalau 7 poin itu sudah kita masukkan di latar belakang, itu sudah mewakili dari beberapa poin atau komponen yang kita bahas di awal tadi. Begitupun pada artikel ilmiah, ya, yang saya kirimkan, entah itu jurnal nasional yang terindeks Sinta 4 sampai Sinta 6, entah itu Sinta 1 sampai Sinta 2, ya, itu saya selalu memasukkan 7 komponen itu. Dan selama ini, ya, paling ada perbaikan-perbaikan sedikit saja, dan itu wajar, ya. Sedangkan pada artikel-artikel yang saya kirimkan di jurnal internasional bereputasi, Scopus, saya juga memuat ke-7 komponen tersebut, ya. Tetapi bagaimana kita meramuhnya, ya, itu yang penting. Jadi jangan seolah-olah
saya mengatakan 7 komponen itu harus terpenuhi, jadi kalian susunlah mulai dari pengantar sampai dengan survei pendahuluan. Tidak seperti itu ya. Jadi ya entah nanti itu datanya di akhir, upaya pencegahannya di atas, itu bagaimana sesuaikan dengan kondisi pembimbingnya atau reviewernya. Saya akan menampilkan sebuah contoh dari 7 komponen itu, di mana penelitian ini saya lakukan di Kota Bandung, Jawa Barat ya. Penelitian yang berkaitan dengan survei pengetahuan dan praktik pencegahan demam berdarah Dengue berdasarkan status sosiodemografi. Ya, penelitian ini berbasis komunitas ya. Poin pertama tadi adalah pengantarnya. Di sini saya menyampaikan bahwa demam berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling umum di negara-negara tropis dan subtropis. Itu adalah pengantarnya ya. Jadi pengantar itu kita tidak perlu mendefinisikan, karena kan masyarakat udah tahu demam berdarah itu merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus ya. Jadi itu nggak perlu lagi kita sampaikan di latar belakang ya. Utamanya teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, nanti kan ada jatahnya di bab 2. Terus komponen yang kedua adalah data ya. Pertama saya menampilkan data global. Kalau di kesehatan, data global itu kan bisa diakses di WHO ya. Sehingga di sini saya menyampaikan bahwa pada tahun 2023 kejadian demam berdarah itu seberapa banyak begitu ya. Kemudian terjadi peningkatan atau tidak. Nah, itu bisa disampaikan di data globalnya. Nah, terus turun lagi ke data Asia. Di sini saya menyampaikan bahwa penyakit demam berdarah ini endemik di banyak negara, ya bahkan lebih dari 100 negara. Di mana Asia itu merupakan salah satu penyumbang terbesarnya untuk kasus DBD. Artinya kan urgensi di Asia. Ya. Selanjutnya, saya menampilkan terkait dengan data DBD yang ada di Asia Tenggara. Nah, di sini saya menyatakan bahwa di Asia Tenggara itu juga merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk kasus demam berdarah Dengue, ya. Dan salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya turun lagi ke data yang ada di Indonesia secara nasional. Kita mengatakan bahwa di Indonesia permasalahan demam berdarah ini masih sangat urgensi, ya, dengan jumlah kasus seberapa banyak begitu. Kemudian nanti itu kita lihat, ya, di mana sih kasus demam berdarah itu paling tinggi di Indonesia. Ya, kalau kita bicara ukuran, ya, untuk demam berdarah Dengue itu, untuk mengukur seberapa besar permasalahannya, yang pertama adalah dengan insiden rate dan yang kedua adalah dengan case fatality rate, ya, atau angka kematiannya. Nah, itu dua hal itu yang harus kita cantumkan pada data nasional dan kita memasukkan data IR dan CFR yang tertinggi di Indonesia. Baru nanti kita sambung dengan data yang ada di Jawa Barat, ya. Turun lagi ke data provinsi, ya, di mana data provinsi ini akan menggambarkan data berdasarkan kabupaten atau kota. Ya. Penelitian yang saya lakukan ini kan di Kota Bandung. Bandung kan bagian dari Jawa Barat. Berarti saya mengambil data ini dari profil kesehatan Jawa Barat. Ya. Di sini kita menjelaskan juga bahwa di Jawa Barat, di mana sih jumlah kasus tertingginya? Di mana angka kematian tertinggi? Setelah data provinsi, kita turun lagi, ya, ke data kabupaten kota. Nah, ini contoh saya menampilkan data demam berdarah yang ada di Kota Bandung, ya. Di sini kita bisa melihat atau menampilkan trennya. Dalam 3 tahun terakhir, apakah terjadi penurunan kasus atau terjadi peningkatan kasus? Atau case fatality rate-nya terus meningkat. Kalau misalnya teman-teman yang penelitiannya di wilayah kerja puskesmas, misalnya ada yang di sekolah, kemudian ada yang di kecamatan, maka dia turun sekali lagi, ya. Jadi di data kabupaten kota harus membandingkan berdasarkan wilayah kerja puskesmas, di mana daerah yang lebih rawan atau jumlah kasusnya lebih tinggi, itu juga dibandingkan. Nah, baru nanti masuk ke data yang ada di lokasi penelitian itu dilakukan. Karena di sini penelitian saya lakukan itu di satu kota Bandung, jadi datanya stop sampai di data kota Bandung. Komponen yang ketiga adalah upaya program. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengatasi
penularan demam berdarah Dengue. Upaya pencegahan dan pengendaliannya seperti apa? Ini kita cantumkan juga di bagian upaya program. Ya, kalau terkait dengan demam berdarah Dengue sebenarnya upayanya kan sudah banyak, termasuk PSN 3M+, larvasidasi, kemudian pendidikan kesehatan dan yang lainnya. Nah, kemudian bisa kita sambung narasinya nanti. Setelah upaya itu dilakukan, apa yang terjadi? Upaya kan sudah ada, tapi kok kasusnya terus meningkat, angka kematian terus meningkat. Berarti kan ada problem di sana. Yang keempat adalah dampaknya. Ya, di mana kita harus menampilkan kalau misalnya permasalahan ini tidak segera diatasi, dampaknya apa? Ya seperti demam berdarah Dengue, saya akan mengatakan, ya, kalau misalnya demam berdarah Dengue ini tidak segera diatasi, maka yang terjadi ya bisa seluruh Indonesia ini ya akan terjangkit demam berdarah Dengue. Karena kan penyakit ini kan sangat luar biasa penularannya. Terus komponen yang kelima adalah faktor risiko atau penyebab dari situasi masalah saat ini. Ya, kalau di sini situasi masalahnya kan demam berdarah Dengue. Apa sih yang menyebabkan demam berdarah Dengue itu meningkat? Bagaimana penularannya? Nah, ini kita harus sampaikan juga, ya. Dan ini bisa kita sambungkan dengan grand teorinya. Ya, di bab 2 nanti kan ada grand teori. Nah, ini bisa kita singgung sedikit terkait dengan grand teorinya. Lalu komponen yang keenam adalah penelitian terdahulu, ya. Penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang akan kita lakukan, ya. Jadi di sini adalah salah satu poin yang paling penting, ya. Jadi kalau teman-teman menyusun latar belakang, itu masukin penelitian terdahulu, ya. Masukin penelitian-penelitian sebelumnya supaya nanti kita bisa mengemukakan apa perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kita bisa mengemukakan ya kebaharuan dari penelitian yang kita lakukan ini yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terus yang ketujuh adalah survei pendahuluan. Ini penting juga, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, biasanya kan pembimbing menanyakan, kenapa variabel independen ini yang diteliti? Begitu, ya. Sehingga kalau misalnya ada survei pendahuluan, ya setidaknya kita sedikit punya gambaran, ya, kondisi yang ada di lapangan itu seperti apa. Jadi itu adalah 7 komponen yang mestinya harus muncul di bagian latar belakang, ya. Ini saya sampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mencari terkait dengan yang saya sampaikan itu di buku atau di literatur yang lain, saya rasa itu tidak akan ketemu. Karena saya menyampaikan ini ke teman-teman semua berdasarkan pengalaman saya. Karena saya sama dulu itu, ya, ketika saya harus memahami terkait dengan state of the art, saya harus memahami terkait dengan novelty, saya harus memahami terkait dengan gap penelitian, saya cukup kesulitan. Itulah kenapa saya mencari cara yang lebih sederhana, tetapi mewakili semua komponen yang dibutuhkan di latar belakang. Jadi kalau misalnya teman-teman dosen yang lainnya yang tidak sependapat ya dengan saya, ya nggak apa-apa. Karena kan kita punya jalur pemikiran sendiri-sendiri, tetapi tidak keluar dari jalur pemikiran ilmiah. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Saya minta tolong untuk rekan-rekan semua untuk mengklik like dan mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe supaya membantu pertumbuhan channel ini. Karena saya membuat channel ini untuk berbagi ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.